Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi habana bil imani wal yaqin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad rahmatan lil alamin. Wa qala azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Al-ayah. Wa qala nabiyyuna Muhammad man ahabbani kana ma'i fil jannah. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Sayyidul Anam Nabi Muhammad Bu, masih napas? Alhamdulillah. Udah dapat kopi, Bu? Bapak, Pak masih seger, Pak? Udah dapat susu? Udah? Belum. Tahiyatul Islam saya sampaikan kepada para alimil ulama, para zu'ama wa hukama, para hujjaj, guru-guru kita yang mulia, para sepuh bini sepuh ingkang kaula mulyakan, mudah-mudahan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Orang tua kita yang mulia Al-Mukarram Abah Kiai Haji Jasir, kita doakan beliau mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya yang berkah, Allah sehatkan badannya, mudah-mudahan ilmu yang beliau ajarkan kepada kita senantiasa kita dapat mengambil manfaat dan dapat mengamalkannya. Amin ya Rabbal. Segenap pengurus DKM Masjid Baitul Muslimin yang baru saja dilantik, baru saja dikukuhkan, yang dipimpin langsung oleh Jenderal Ustadz Zikri Lubis. Mudah-mudahan Jenderal selalu disehatkan nama Allah, diberikan kekuatan dan ketabahan, karena kalau ngurusin masjid ini tugasnya gede, tugasnya luar biasa. Kata orang Inggris tugasnya berat. Paham, Bu? Inggris bagian Pandeglang. Maka kalau tidak sabar-sabar banyak orang yang pensiun dari pengurus DKM.
kagak ada gajinya, kagak ada yang perhatiin, yang maido banyak. Sebulan 2 bulan semangat, setahun 2 tahun masih semangat, tahun yang ketiga innalillah, pensiun jadi DKM. Maka mudah-mudahan sebagaimana tadi janji yang diungkapkan oleh segenap pengurus DKM senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengurus DKM yang saleh, amin. Pengurus DKM yang amanah dan tanggung jawab, amin. Senantiasa membawa kepada kemaslahatan, makin kompak, makin kuat syiarnya, makin banyak yang makmurin Masjid Baitul Muslimin insya Allah. Saudara pengatur acara yang saya muliakan, tak lupa di samping kiri saya ini mirip-mirip saudara kembarnya Basir, Al-Mukarram Ustadz Ali Ahmad Fahrur Razi, sebagai pendobrak, sebagai pelopor di perumahan ini. Saya ketemu dengan beliau kurang lebih berapa tahun lalu tuh, 5 tahun yang lalu, dan sekarang ketemu lagi dengan beliau. Hadirin Bapak dan Ibu rahimakumullah, tak luput dari penghormatan saya para aparatur pemerintah. Jika tidak ada Pak Lurah, mudah-mudahan Pak RW-nya hadir. Pak RW ada. Kalau Pak RW lagi sibuk, mungkin Pak RT juga ada. Alhamdulillah, kita doain Pak RT mudah-mudahan banyak duitnya, nambah istrinya. Ketua DKM belum. Bapak Ibu hadirin yang hadir, Masya Allah ini penuh, ada 1000 maya. Baik yang hadir pada malam ini maupun yang melihat di TV One, para netizen rahimakumullah. Begitu netizen mah, ngomong apa dia mah bebadog baik. Nggak apa-apa, pengajian tanpa ibu-ibu sepi Pak. Tuh coba lihat bapak-bapaknya mah, Masya Allah kayak sisir ompong. Sisir mah mahal tapi ompong. Tapi ibu-ibu mah kerap tuh, kalau kayak sisir mah rapi ibu-ibu mah ya. Makanya Pak, kita punya bini, punya istri, alhamdulillah demen semua ke pengajian ya Bu ya. Nggak ada liburnya nih pengajian, tiap hari kayaknya ngaji terus. Apalagi bulan ini berkaitan dengan bulan Maulid. Lumayan kan Bu? Bu, lumayan kan, jarang masak Bu? Berkah banget nih perumahan Abah Haji Jasir. Atas bimbingan Abah, alhamdulillah anak didik Abah bisa merayakan pesta Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam begitu megah. Bahkan acaranya bukan saja Maulid Nabi, diawali dengan sambutan-sambutan pengukuhan pengurus DKM. Ini saya tadi habis mengukuhkan pengurus DKM, lalu sekarang tausiah ceramah Maulid Nabi. Ini hitung-hitungannya gimana panitia ini? Pak RT gimana ini Pak RT? Lembur ini urusannya, mengingetin doang dikit. Bu, Ibu, cinta kepada Kangjeng Nabi Bu, suka baca sholawat Nabi,
Alhamdulillah. Sebab kalau kita cinta kepada Kangjeng Nabi harus dibuktikan rasa cinta itu, sikap itu kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya adalah dengan membaca sholawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya baca syairnya, ibu-ibu, bapak-bapak angkat tangan jawab Nabiullah Muhammad. Oke, guys? Oke, guys? Coy? Muhammad putra Abdullah, Nabiullah Muhammad. Muhammad kekasih Allah, Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairin Nabi yang paling tampan, Nabi yang paling agung, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Lanjut. Nabi pemimpin umat, Nabiullah Muhammad. Nabi pemberi syafaat, Nabiullah Muhammad. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairin Nabi pemimpin dunia, Nabi kita Muhammad. Nabi pemimpin akhirat, Nabiullah Muhammad. La ya salli wa sallim Saudara hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, dulu sebelum lahirnya baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada nabi yang paling ganteng. Siapakah beliau? Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam dianugerahkan kegantengan, ketampanan oleh Allah. Sampai-sampai gadis Mesir yang kala itu kekelojotan. Demen nama Kangjeng Nabi Yusuf, segala trik dan intrik untuk menjebak Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ingat, ketampanannya Kangjeng Nabi Yusuf belumlah sempurna, sebab Allah memberikan ketampanan kepada dua makhluk agung, 50% kepada Kangjeng Nabi Yusuf, 50% lagi kepada Nabi kita Muhammad. Kalau ketampanan itu diberikan 50% kepada Kangjeng Nabi Yusuf, 50% lagi kepada Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suami ibu nggak kebagian tampan dong. Saya tanya sama ibu, jujur ini rahasia kita baik. Suami ibu ganteng apa enggak, Bu? Bener, mencret.
Coba kita perhatikan Bu, Jazirah Mesir, subhanallah. Mesir, di sana ada Sungai Nil. Kangjeng Nabi Yusuf alaihi salam berada di Mesir dan dikuburkan di sekitar itu. Palestina dan Israel yang menjadi rebutan. Maka walaupun mereka non muslim, orang-orang Israel tampan-tampan, betul enggak? Orang-orang Palestina ganteng-ganteng, betul enggak? Orang Palestina cantik apa enggak Pak? Woi Pak, saya punya daftar janda Palestina, Bapak minat? Maharnya 5.000 real Pak, murah. Orang-orang sana kalau cantik-cantiknya kecantikan, gantengnya kegantengan. Apa sebab dan kenapa? Sebab ada berkah dan karomahnya daripada cucuran mukjizatnya Kangjeng Nabi Yusuf alaihis. Kita lari dah ke Jazirah Arab Pak. Di Jazirah Arab Nabi kita Kangjeng Nabi Muhammad dilahirin di Mekah, wafatnya di Madinah. Coba lihat tuh orang-orang Arab, gede-gede enggak Bu? Gede-gede enggak Bu orang Arab? Apanya? Badannya gede-gede, posturnya tinggi-tinggi, kulitnya putih-putih. Kenapa? Karena ada berkah karomah dan mujizatnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sering umroh minum zam-zam tiap hari, yang sering haji minum zam-zam tiap hari. Walaupun tak minum zam-zam tiap hari, tapi sudah berkah tanah haram itu dengan mujizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang Indonesia kira-kira kebagian enggak? Tampannya kebagian enggak Bu? Suami ibu tampannya mirip Kangjeng Nabi apa Nabi Yusuf alaihi salam? Ragu jawabnya. Kalau Mesir dan sekitarnya minumnya adalah aliran Sungai Nil. Kalau Mekah dan sekitarnya minumnya adalah Zam-Zam. Kalau Permata dan sekitarnya minumnya Cisadane. Pantes orang Inggris bilang the kill of the kumel. Tapi walaupun begitu Pak ya, walaupun begitu suami kita enggak begitu glowing. Itu karena memang gara-gara kagak dimodalin nama bapak. Coba kalau dimodalin mah, betul Bu? Masya Allah. Kata istri kan, siapa sih Pak yang nggak pengen glowing, yang nggak pengen kinclong kayak artis Korea? Tapi banyak nih kayaknya nih orang Permata juga kena korban skincare. Mukanya doang kinclong, lehernya mah hitam kayak Afrika. Korban skincare. Walaupun begitu kita tetap mengucapkan terima kasih skincare. Berkat skincare istri saya glowing mukanya walaupun lehernya kayak Afrika. Ibu, Bu, lanjut. Biarin suami ibu galak nggak apa-apa. Biarin suami ibu agak pelit nggak apa-apa. Yang penting rajin yang penting rajin kemas, yang penting mau ngaji kemas, yang penting mau infak dan sodak. Betul apa enggak? Nanti kalau ibu galak-galak sama suami galak, ibu galakin lagi. Suami bawel, ibu bawelin lagi.
suami nampar, ibu tampar lagi. Suatu saat idza tammal amru pabana naqsuhu, kalau suami sudah enggak ada maka akan terlihat kekurangannya. Ngerasa kehilangan, bro. Jaga, Bu, punya suami satu-satunya, betul enggak? Dijaga nih suami ibu, meskipun galak, meskipun bentar-bentar bentak. Sebab apa? Sebab kalau sudah tidak ada di hadapan kita, intinya suami sudah dipanggil ke rahmatullah, pasti akan berasa kehilangan sangat luar biasa. Ibu masuk ke dapur, biasa suami tempat ngopi hanya tinggal bayangan kopinya saja. Masuk ke kamar tidur hanya tinggal bayangan gulingnya saja. Begitu ibu keluar rumah nengok burung, hanya bayangan sangkarnya saja, burungnya udah nggak ada. Karena memang udah nggak ada. Begitupun sama suami istri, suami istri bapak cerewet, istri bapak galak. Bisa diciriin kalau sayang lagi tanggal muda, galak lagi tanggal tua. Pelihara tetap, Pak, istri satu-satunya. Nanti suatu saat ketika sudah tidak ada menghadap ke rahmatullah, masya Allah, bapak akan merasa kehilangan. Ini adalah fenomena, betul-betul fenomena. Ketika suami kehilangan istri, istri kehilangan suami, lalu apa yang diajak ngobrol? Foto kenangan di dinding. Ada foto istri di dinding, diajak ngomong sendiri. Ada foto suami di dinding, diajak ngomong sendiri. Betul apa tidak? Begitu menatap foto suaminya, Papa, aku sudah tak mampu berkata-kata lagi, Papa. Setelah kehilanganmu selama setahun yang lalu, yang sebetulnya Pak RT sudah mendekati aku, tapi aku sudah janji seia sekata, sehidup semati. Kamu mati duluan, aku masih hidup. Tapi walaupun dengan demikian hatiku tidaklah bisa mendua. Kelak aku tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kita dipersatukan di surga nanti. Ada yang begitu, Bu? Pret. Kenapa ini harus kita jaga? Kenapa ini harus kita pelihara? Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saling menghormati, saling menghargai. Penghormatan dan penghargaan itu dari mana? Tumbuh di dalam diri kita. Penghormatan dan penghargaan itu mesti dari mana? Mesti dari contoh keluarga kita, terkecil kita, lingkungan kita. Dengan menghargai orang lain, maka insya Allah orang lain akan menghargai kita. Jangan mengharapkan penghargaan dari orang lain kalau kita tak pernah memberikan penghargaan sedikit pun. Betul apa enggak? Maka kalau kita berbicara mencontoh teladan daripada kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masya Allah begitu banyak. Tapi yang ingin saya sampaikan sebagaimana ayat pada muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
berbicara sesuai dengan tema di belakang. Panitia menghadiahkan kepada kita sajian maulid pada malam ini agar kita pulang mendapatkan berkah, kita pulang mendapatkan ilmu yang manfaat insya. Maka siapa lagi yang harus dicontoh keteladanan sebagai seorang pemimpin? Tidak ada yang ideal, tidak ada yang adil, tidak ada yang bijaksana terkecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak, negara Indonesia adalah negara yang subur, betul apa tidak? Negara Indonesia adalah negara yang berkembang, betul apa enggak, Bu? Negara Indonesia adalah negara yang makmur, betul? Negara Indonesia adalah negara yang kaya raya sumber daya manusia, yang kaya raya sumber daya alam. Oleh karenanya, anugerah dari Allah, kekayaan yang Allah berikan kepada kita ini, sumber daya alam yang sangat luar biasa. Kita nanam apa aja jadi tuh. Kayu kita tanam jadi pohon. Potongan pohon singkong ditanam jadi singkong. Genep bulan nggak pernah ditengok-tengok, nggak pernah disiram, tiba-tiba bisa panen. Coba kalau ibu tanam singkong di gurun pasir di daerah Timur Tengah, tanam jagung di daerah gurun pasir Timur Tengah, sulit buat jadi. Air di kita banyak di mana-mana, sampai diproduksi. Ada aqua, ada sankua, ada kawawa, macem-macem, karena sumber daya alamnya melimpah. Maka dengan sumber daya alam ini mesti diimbangi dengan sumber daya manusia yang jujur, sumber daya manusia yang adil, sumber daya manusia yang bijaksana. Dimulai dari siapa? Dari pemimpin yang adil, dari pemimpin yang bijaksana insya. Kalau pemimpinnya adil, pemimpinnya bijaksana, insya Allah rakyatnya juga bakal adil. Kalau pemimpin adil, pemimpin bijaksana, insya Allah rakyatnya juga bakal sejahtera. Ini masih banyak kelaparan, dia naik jet. Ada tuh anaknya Pak RW naik jet. Mentang-mentang jadi orang kaya. Yang di sono masih makan nasi jagung, Pak. Yang di sono masih makan urap. Yang sebelah sana masih makan nasi beras sembako yang campur kutu kebo. Kita miris melihat gaya-gaya mereka yang hedonis, kita miris melihat gaya-gaya mereka yang seakan tidak melihat keberadaan kita. Maka wajar sepanjang masa siapapun pemimpinnya, kalau model-model begitu, yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Maka saya katakan, tidak akan pernah ada pemimpin yang adil dan bijaksana terkecuali manusia agung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, lamnya li tahqiq, menyatakan dengan sebenarnya, ja'akum, telah datang kepada kalian, min anfusikum, dari diri kalian, rasulun, seorang rasul, seorang nabi yang diutus. Azizun ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Azizun ma'anittum, Rasul prihatin, Rasul merasa kasihan nama umatnya. Rasul kala itu ada prihatin melihat umat-umatnya yang kesusahan, sulit makan, sulit minum.
cari kerja sulit, apapun sulit, tapi kasih sayang Rasul, keprihatinan dan kepedulian Rasul tidak pandang bulu, tidak pandang siapapun yang dikasihi sama Rasul. Semua umatnya yang beriman, bil mu'minina raufur. Yang penting kita iman. Nih andai kata ibu, Pak, ada Rasul nih, dihadirkan nama Allah di harapan kita. Melihat ada satu keluarga suaminya baru diputus kontrak, kata Rasul nih kasihan amat. Ngelihat baru nikah 1 bulan diceraiin nama suaminya, kata Rasul ya Allah kasihan amat. Ngelihat satu komplek pada ribut mulu, kasihan amat. Komplek sebelah sono kompak main slot, Rasul kagak marah, kasihan amat. Di blok sono lagi dilihat sama Rasul, Masya Allah mancing mania. Orang pada sholat dia pada mancing. Pak, warning bagi orang yang mancing, saya jamin tidak akan pernah maju. Kalau maju kejebur dia. Ingat, Rasul nggak pernah marah sama umatnya yang durjana. Rasul nggak pernah murka sama umatnya yang durjana. Rasul nggak pernah berdoa sama Allah kepada umatnya yang nggak mau menyembah Allah, tetapi justru Rasul mendoakan supaya umatnya mendapatkan hidayah. Alhamdulillah. Seandainya panjenengan semua mendengar doanya Rasul, kata Rasul, ya Allah, umat saya pada malam ini sedang merayakan, memperingati kelahiranku. Ya Allah, berikanlah kemudahan kepada umatku, orang-orang perumahan Permata. Amin dong. Angel. Kalau panjenengan mendengar ya Allah, itu penceramahnya kasihan amat. Ya Allah, udah habis ngelantik suruh ceramah lagi. Kata Kangjeng Rasul, ya Allah bahagiakan dengan hikmah maulidun Nabi pada malam ini, berikan keberkahan, ridhoi umat-umat saya ya Allah yang belum kawin, berikan jodoh yang terbaik, amin. Yang belum kerja mudah-mudahan dapat kerja, amin. Yang belum punya istri dapat istri. 1, 2, 1. Konyol kayak berani baik. Sementara ini mah takut aja dulu Pak Ustadz Ali Pemarianto, takut sama yang tua. Jangan mendului kiai, kiai tetap setia 1. Seandainya Allah menghadirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendoakan kita nih dari arah sana, dari alam sana, ya Allah pasti kita akan merinding, pasti kita akan tergesa-gesa segera untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Dengan nurnya Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam saja semesta alam dan seluruh isinya dimuliakan oleh Allah. Maka di dalam kitab Al-Barzanji Allah menyebutkan, para malaikat, saya menciptakan nur, saya menciptakan cahaya dari cahaya saya. Nur ini yang menjadi pemimpinnya para anbiya. Malaikat pada bertanya, siapa itu ya Allah? Apakah itu Kangjeng Nabi Adam alaihissalam? Allah berfirman, bukan nurnya Adam alaihissalam, justru
Nabi Adam alaihissalam mendapatkan kemuliaan, pernah tinggal di apartemen surga, itu karena berkat cahaya Nabi Muhammad. Lalu cahaya siapa? Apakah cahayanya Nabi Idris alaihissalam? Kata Allah berfirman kepada malaikat, oh bukan. Idris alaihissalam mendapatkan kemuliaan, pernah masuk surga, itu pun karena nurnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat makin penasaran, nanya lagi sama Allah, apakah itu cahayanya Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah itu cahayanya Nabi Nuh alaihissalam? Apakah itu cahayanya Nabi Musa alaihissalam? Dijawab oleh Allah, bukan malaikat, tetapi ini adalah cahayanya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh waghfir lana ma madah كرامي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Maka bersyukur kita tinggal di negara yang tercinta ini, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Alhamdulillah, di negara kita masih damai, betul nggak Bu? Ibu kondangan aman, pengajian aman, arisan aman, shopping aman, kerja aman. Tapi di negara-negara lain Bu, belum tentu. Sekian puluh tahun negara kita yang konon Islam, syariatnya Palestina, belum dianugerahkan kemerdekaan oleh Allah. Kita tidak bisa menyalahkan sebelah pihak, dan kita harus menilai dengan penuh bijaksana asal muasal akar penyebabnya apa. Kok negara Timur Tengah bisa ribut mulu, tetapi di kita masih adem ayem. Di negara yang begitu besar dengan jumlah penduduk 285 juta, tapi masih bisa dikendalikan, masih bisa dikomunikasikan dengan baik. Bahkan kita punya ibu kota baru namanya IKN. Ibu siap kalau kerja dipindah ke IKN? Kalau ibu nggak siap, suami ibu siap dikirim ke IKN Bu. Gajinya 20 juta, tapi punya bini yang muda di sana. Ini sebenarnya Pak RT kalau ngomong bini-bini ini ibu-ibu mah genak nih kayak begini nih. Nggak apa-apa Bu, bukan ngompor-ngomporin. Mudah-mudahan suami ibu pada setia ya Bu ya, ahli ibadah ya Bu ya. Insya Allah kelak nanti di surga bidadari-bidadari berasal dari suami ibu semuanya, Insya Allah. Kalau ibu-ibu nanti di surga itu dapat bidadarinya, pendampingnya suami-suami ibu. Kalau ibu pernah nikah 2 kali, maka suami yang terakhir nanti pendamping di surga Bu. Yang ono mah udah masa lalu, nggak apa-apa. Tapi kalau bapak-bapak mah insya Allah di surga nanti bisa milih Pak. Ini catat Pak, rahasia kita baik nih. Bapak meskipun dijamin bakal punya pendamping bidadari, istri Bapak yang saat ini tinggal di Permata, tapi Bapak bisa milih bidadari yang paling cantik, namanya bidadari Ainul Mardiyah. Nih tulis Pak, tulis. Namanya Ainul Mardiyah. Kalau ada bidadari nanti nyamperin Bapak, tanya identitasnya. Kalau jawabannya Sarwiti, oh bukan tuh. Cari Ainul Mardiyah. Wah, ini luar biasa bapak-bapak mah ya. Mudah-mudahan masuk surga semua ya. Pengen masuk surga? Mati dulu ya.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kenapa sih pertanyaannya? Nih kalau soal pemimpin, kalau kita kagak kiblat kepada Rasul, mulai dari presidennya, pilpres, pilgub, sekarang nih lagi musim pilgub. Saya enak ini sama partai-partai sekarang ini. Terus terang enak. Kenapa partai-partai nggak milih saya jadi calonnya? Pilbub, bahkan pilkades, pil RW, pilte paling rendah. Kalau nih bicara soal kepemimpinan, masya Allah, kagak yang di atas, kagak yang di bawah, ribut mulu. Bener apa enggak? Yang sono serangan Fajar, yang ini diserang Fajar. Yang sono nerima, yang ini diterima. Masuk kamar mandi 2 amplop, yang ini gocap, yang ini gocap 55.000. Ada 5.000-nya lebih, yang ini dipilih. Beda goceng, Bu. Nasib itu tipis, Pak RT. Ibu-ibu mah pinter emang cari duitnya. Kita mah yang puyeng nih ngelobik ke sana ke sini. Bu, sekarang aja nih ya, tim suksesnya Kabupaten Tangerang nih banyak nih keluyuran ya. Ada yang megang ngono, ada yang megang dia. Udah ditandain aja nih begini-begini. Kita mah capek Pak keluyuran. Istri kita mah tenang-tenang baik. Yang penting mau serangan Fajar. Cari duitnya bisaan istri kita mah. Allah. Duit udah ditaruh dalam suami aja bisaan baik itu nyarinya. Tapi kalau ditanya paling marah. Suaminya tidur pagi-pagi ngelihat dompet kempes dikit. Dilihat sama suaminya, malum belum melek, berkucak-kucak mata, dihitung nggak ada 5 lembar. Dipanggil, mah sini, ada apa sih Pak? Udah ribut-ribut nih pagi-pagi, nggak begini curiga ini apa semalam memang ada tuyul ini, duit 1 juta kok nggak ada gope. Loh kalau begitu Papa nuduh sama Mama? Enggak, nanya doang, sewot amat. Pak kita kan rumah tangga udah 20 tahun Pak, udah 30 tahun. Papa tahu kali kepribadian Mama? Bu, bukan begitu. Atau kalau nggak nanya sama Mama sih, masa iya nanya sama tuyul? Itu mata melotot-melotot Pak. Emang pinter bini kita mencari duitnya, di mana aja ketemu. Padahal Quran bilang, ma kadzabal fuadu ma ra'a, ma tidak kadzaba berbohong, al fuadu hati yang benar, ma ra'a terhadap sesuatu yang dilihat, terhadap sesuatu yang diucapkan. Meskipun ibu ditanya sama bapak tidak ngambil, tapi dalam hati ibu, aku ngambil Pak, aku ngambil, cuma takut bilang sama bapak. Sebenarnya ini banyak COD-an datang Pak, habis nunggu bapak ngasih duit lama banget, akhirnya terpaksa dengan penuh ketegaan, aku ambil dompetmu. Ya Allah, mudah-mudahan dimurahin rezekinya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan yang di atas ribut dengan posisi jabatannya. Bahkan sekarang presiden baru, ya Allah, sampai mau yang jadi menteri sujud-sujud sama Raja Jawa. Kepengen jadi menteri. Ini RT jangan dipakai nih RT. Andai kata ada orang yang pengen jadi RT sujud sama RW, Allah. Ada yang begitu ada? Alhamdulillah. Berarti adanya di media doang ya Pak ya. Kalau di sini insya Allah soleh semua. Tawakal, pasrahkan kepada Allah. Kalaupun Allah mengamanahkan kepada kita ketua DKM, tidak perlu sujud kepada orang yang memilih. Terima kasih Pak RT sudah memilih saya. Terima kasih Pak RW sudah memilih saya. Terima kasih.
Pak Ustadz Ali, engkau adalah kakak kandung saya yang setia, engkau memilih saya jadi ketua DKM, terima kasih. Enggak perlu, karena itu semua adalah amanat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biarkan yang di atas ribut, kita mah tetap adem ayem, insya Allah. Kalau lingkungannya adem, keluarganya adem, semua kita adem, maka masyarakat Gelam Jaya ini akan adem ayem. Masyarakat Gelam Jaya akan adem ayem, menjadi file project bagi percontohan kesejahteraan, ketentraman masyarakat Kecamatan Pasar Kemis. Kalau Pasar Kemisnya adem ayem, insya Allah menjadi file project. Tuh lihat, masyarakat Pasar Kemis, kota santri, semuanya pada ngaji semua. Ngajinya sampai keluar masjid, di dalam gak ada. Jadi project, jadi percontohan oleh masyarakat Kabupaten Tangerang. Kecamatan yang lain menengok Pasar Kemis. Kabupaten Tangerang pun begitu dilihat. Akhirnya se-Indonesia Kabupaten Tangerang mendapatkan nilai masyarakat yang adem, tentrem, loh jinawi. Alhamdulillah. Mari sama-sama kita jaga kerukunan, kekompakan. Siapapun yang menjadi ketua DKM, pengurus DKM, kita singkirkan dulu ketidaksepahaman, kita hilangkan dulu kepentingan sesaat, kita hilangkan dulu dan tinggalkan dulu rasa kecewa, rasa tidak puas, atau perasaan-perasaan yang mengganggu perasaan kita, karena itu bersumber daripada penyakit hati. Semuanya masyarakat Permata ini mensyiarkan Islam, membangun masjid, sholat jamaah, pengajian di masjid, tablik di masjid ini hanya satu, li'i'la'i kalimatil la ilaha illallah. Semua La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Demikian Al-Fakir, banyak salah daripada benarnya. Segala perkataan, tingkah laku yang tak pantas didengar dan tak pantas diucapkan, itu semata-mata dari kelemahan Al-Fakir. Sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.